Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Profesor Parno bersama gue Duison. Di video kali ini kita akan melanjutkan video kemarin, yang mana kemarin tentang logistic regression. Kali ini kita akan membahas fungsi visualize classifier yang kita import dari file utilities. Baik, jadi seperti yang di video sebelumnya dan nanti beberapa video ke depan, gue akan menggunakan yang namanya function visualize classifier untuk melakukan plotting seperti ini ya. Plotting seperti ini dengan garis dan warna sesuai dengan kelas yang kita miliki. Visualize classifier ini isinya seperti apa? Ini akan gue jelaskan di video kali ini. Jadi ini kita akan sambil memperhatikan dokumentasi dari NumPy dan juga memperhatikan dari isi file dari utilities. Perlu diketahui bahwa utilities ini dipanggil langsung ya, langsung menyebutkan utilities ini karena file utilities ini berada di folder yang sama dengan file logreg ini. Jadi kita langsung buka aja si utilities.py-nya ini. Kenapa ini dipisahkan? Karena nanti akan dipanggil di beberapa tutorial selanjutnya. Karena untuk menghemat waktu dalam menulis function sebanyak ini di satu file IPYNB yang sama. Jadi yang pertama, gue langsung jelaskan aja, karena kalau diketik juga agak lama. Jadi yang pertama, kita akan mengimport NumPy dan juga Matplotlib. Kita import dia dan ubah menjadi SNP dan SPLT seperti yang biasanya. Dan langsung saja kita panggil atau kita inisiasi function visualize classifier di sini ya. Dengan titik 2 di akhir dan juga indentation di seluruh bagian dari functionnya itu sendiri. Langsung yang pertama, jadi min x, min x, min y, max y dan max y ini kita perlu inisiasi untuk menentukan tepian dari visualisasi kita. Maksudnya seperti apa? Maksudnya adalah, jadi min x ini, kalau kalian perhatikan, min x ini berarti nilainya adalah ini ya. Jadi, jadi si min x ini, itu nilainya yang, jadi min x ini, itu nilainya adalah yang ini ya, yang ini. Dimana nilai ini adalah nilai dari x, nilai x ini. Kita ambil seluruh row-nya, melakukan slicing seluruh row-nya dan ambil nilai yang pertama. Jadi ini kita akan mengambil seluruh row pada kolom pertama. Jadi seluruh nilai di kolom pertama itu kita ambil nilai paling minimumnya dan kita kurangi 1. Demikian juga dengan yang maksimal. Maksimal kita ambil yang paling tingginya dan tambahkan 1. Kenapa kita tambahkan 1? Jadi kita lihat di gambar sini. Ketika kita punya nilai X sebagai berikut ya. Paling kecil kalau kita ambil di kolom pertama itu 0,5 kalau secara kasat secara kasat mata. Nah, di 0,5 ini kita kurangi 1 sehingga di minus 0,5 kurang lebih, dan kita plotkan dia di sini. Jadi nilai tepiannya itu tidak di 0, tapi di 0,5 kurangi 1 karena nilai X di kolom pertama yang paling rendah ada di 0,5 sini. Jadi kita kurangi 1 sehingga nilai di sininya adalah minus 0,5. Begitu juga dengan maksimumnya. Maksimumnya kalau secara kasat mata di kolom pertama itu paling besar kira-kira di 6 ya, di 6. Sehingga di sini kita tambahkan 1. Jadi tepiannya agak lebih jauh. Ditambahkan 1. Gitu ya. Oke. Begitu juga dengan min y dan min max y, itu juga sama perlakuannya. Dan juga dia kita tambahkan 1 dan minus 1 juga untuk yang y-nya. Sedangkan untuk yang selanjutnya, ini mesh step size. Jadi kita akan membuat dua buah array
dengan menggunakan metode MeshGrid, di mana MeshGrid ini kalau kita buka di dokumentasinya, kalian bisa lihat ya. Intinya adalah kita akan membuat dua buah array, output dua buah array yang isinya adalah range, numpy range. Kalau ini linspace ya, numpy range. Jadi numpy range dari nilai minimum dan maksimum dengan masing-masing step antar datanya adalah sekian, 0,1. Ini nilai X. Jadi kita akan membuat nilai di mana nilai paling kecilnya adalah min X, terus bertambah dengan intervalnya si mesh type ini. Akan tetapi dia akan sampai maksimum di max X. Tapi max X ini tidak termasuk ya. Jadi dia akan lebih kecil dari max X. Seberapa banyak dia akan Dia akan membuat datanya sesuai dengan ini ya, mesh step size-nya ini. Oke, kalau kita baca di sini ya, linspace range, numpy range. Jadi dia akan membuat yang namanya range data antara tiga nilai ini ya, dengan step segini dia bisa menghasilkan berapa data dengan lompatan sebanyak 2. Nah, kalau di sini berarti dia akan membuat nilainya adalah min X dengan step segini dengan nilai tidak melebihi ini. Oke, dengan nilai maksimumnya. Sama juga dengan yang Y, dia juga akan mengenerate data berurutan dari min Y dengan step atau interval segini dengan maksimal value-nya tidak melebihi dari max Y. Dan selanjutnya, nilai-nilai ini akan dijadikan output di X files dan Y files. Jadi si MeshGrid ini punya output 2. Yang pertama si X files ini, yang kedua adalah Y files ini. Nih, kalau kita lihat di dokumentasinya, jadi ketika kita buat numpy MeshGrid X, ya, numpy MeshGrid X dan Y, dia akan menghasilkan 2, yaitu XV dan YV, di mana XV-nya ini adalah range data dari sini. Ini nilainya dari mana? Dari si X ini. Nah, si X ini nilainya berapa? Dia akan buat menjadi 2 row dengan 3 data, karena X-nya itu sejumlah 3. Ya, ini contohnya dengan linspace, tapi prinsipnya sama. Dan sedangkan untuk yang Y, dia akan menyesuaikan, dia akan membuat data ke bawah nilainya ya. Jadi nanti nilainya, misalnya nilainya Y-nya berapa, dia akan ikut dia ke bawah sini ya. Kalau yang X-nya ini, dia akan buat data ke kanan. Nah, ini ke sini. Oke? Jadi dia akan menyesuaikan dengan data dari yang diinputkan dalam MeshGrid ini. Lanjut. Selanjutnya, kita sudah mendapatkan X file dan Y file. Selanjutnya kita akan membuat output atau klasifikasi berdasarkan classifier kita. Karena classifier kita akan menjadi input. Jadi di sini kita lihat classifier ini kita inputkan di visualize classifier, sehingga classifier kita, objek classifier kita ini masuk ke dalam fungsi sini dan melakukan predict terhadap nilai dari X files yang sudah di raffle dan Y files yang sudah di raffle. Raffle ini apa? Raffle ini akan mengubah, misalnya ada 2 data itu menjadi 1. Kita baca saja di sini. Nah, jadi contohnya ya. Kalau secara definisi return a contiguous flattened array. Jadi dia akan bikin 2 array ini menjadi 1 array. Oke, jadi satu dimensi. Di sini juga berarti Y files ini akan diubah menjadi 1 dimensi, X files juga akan diubah menjadi 1 dimensi. Setelah itu 2 nilai ini kan dimasukkan ke dalam list ya. Ini list nih. Berarti di sini list karena ada kurung sikunya. Nah, di list ini dia menggunakan yang namanya C underscore. C underscore ini kalau kita lihat di NumPy dokumentasi, dia akan merubah, misalnya ada array di row pertama 1 2 3, di row kedua 4 5 6, dia ubah menjadi diubah ke bawah ya. Gampangnya gitu, diubah menjadi ke bawah. Jadi ini mestinya 1 row jadi 1 column ya. Sini 1 row
jadi satu kolom, ya kan? Di sini juga satu row kita ubah menjadi satu kolom. Fungsinya apa? Jadi fungsinya itu nanti kita bisa memplotkan dua nilai ini, ya kan? Kita kan mau memprediksi nih sebenarnya nilai yang ini sama yang ini gitu ya, sama saja. Jadi kita akan melakukan prediksi di row-row pertama, habis itu row kedua, dan seterusnya dengan classifier predict ini. Jadi dipasang-pasangkan X-file pertama dengan Y-file pertama yang sudah dirafelkan. Setelah itu, outputnya akan kita sesuaikan dengan bentuk si X-file shape ini. Karena apa? Karena nanti fungsi ini akan kita masukkan ke dalam plot pcolor mesh, ya. Jadi nilai ini mestinya memiliki satu dimensi yang sama. Jadi sehingga si output ini perlu kita ubah menjadi dimensi yang sama dengan X-file dan Y-file-nya. Setelah kita punya output, nah ini PLT figure, plot figure, tapi kita perlu perhatikan next-nya, pcolor mesh ini, kita akan menggunakan color map untuk menentukan atau memperlihatkan perbedaan dari output-outputnya. Kalau kalian bisa perhatikan di sini, yang kita inputkan adalah X-files, Y-files, dan outputnya. Outputnya ini kan hasil prediksi dari sini, dari output sini, dan dia akan diplotkan ke dalam color mapping dengan warna hijau. Nah ini kalau kalian perhatikan di sini, semua warna ini semuanya hijau ya. Ini hijau, ini hijau, ini hijau, ini hijau. Cuman berbeda ininya aja. Apa namanya? Ada yang muda, ada yang tua gitu ya. Yang jelas kita menggunakan color map warna hijau di sini. Nah di sini ya. Jadi color map yang kita gunakan warna hijau. Setelah itu kita melakukan plot scatter. Nah, ini plot scatter nih yang menggambarkan si titik-titiknya. Jadi titik ini, titik ini, titik ini itu kita tampilkan dengan fungsi si plot scatter ini. Plot scatter ini dia ngambil X yang di kolom pertama, terus dia juga ambil yang di kolom kedua, dan juga dia menggunakan warna Y. Jadi Y ini sendiri kan sebenarnya sudah kelihatan di sini ya, bahwa di sini Y-nya itu cuma ada 4 jenis. 0, 1, 2, dan 3. Berarti semestinya warna yang dihasilkan di sini, color Y-nya ini, berarti mestinya ada 4 jenis warna. Dan ini adalah shape-nya 75 dengan edge color-nya black. Kalau kalian lihat sini ya, edge color-nya black, ya kan? Di sini lihat, semuanya black. Ini black, ini black, ini black. Dan kalau kalian perhatikan di sini warnanya memiliki warna yang berbeda. Oke? 4 titik ini warnanya berbeda di masing-masing outputnya. Output yang warna sini warnanya ini warnanya oranye, ini warnanya kayak sedikit ungu gitu ya. Ini oranye agak gelap. Disitulah fungsi dari si plot scatter ini. Selanjutnya untuk yang fungsi ini fungsi untuk menentukan batasan gambar dari min max yang sudah kita sebutkan tadi di sini. Oke. Ini nanti yang akan membentuk bahwa plot kita nilai maksimumnya adalah ini. Untuk yang Y-nya ini gitu ya. Yang Y-nya ini untuk maksimalnya, dan ini yang minusnya. Dan yang terakhir X-tick ini untuk menentukan ketebalan dari si matplotlib kita. Oke, mungkin itu aja yang ingin saya jelaskan terkait dengan file dari utilities kita ini, yang kita panggil di model logistic regression kita. Ya, di sini ya. Di sini kita impor, dan juga di sini kita panggil dia. Oke. Jadi fungsi ini akan kita panggil lagi di video-video berikutnya, di model-model machine learning yang akan kita lakukan di video selanjutnya. Sehingga nanti kalau kalian menemukan fungsi ini, kalian tinggal menonton video ini untuk penjelasannya. Mungkin cukup sekian yang dapat disampaikan di video kali ini. Kalau dirasa bermanfaat, silakan di like dan share ke teman-temannya. Jangan lupa untuk subscribe dan tekan tombol loncengnya. Dan juga saya berharap dari teman-teman bisa menuliskan komentar atau masukan terkait dengan channel Profesor Parno,
terkait dengan audio visual yang ditampilkan ataupun materi yang perlu disampaikan. Baik, sekali lagi terima kasih yang sudah nonton dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye.